Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, selamat sore, selamat pagi, selamat malam untuk teman-teman yang menonton video kami. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Nurul dengan NPM 0622 3070 1529 dan teman saya yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naik Embang Krismas dengan NPM 0622 3070 1418. Saya sendiri Fitri Nede Sasabulan NPM 0622 teman-teman, jadi pada video kali ini kami akan membahas materi kami dari mata kuliah pengenalan Internet of Things atau IoT. Di sini kami mengangkat materi yaitu sistem pengamat kelembaban tanah berbasis COAP. Untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskan materi kami satu persatu. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini ada beberapa materi yang akan kami bahas ya. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, jadi Indonesia mengandalkan sumber daya alam sebagai mata pencaharian utama. Menurut data yang didapatkan, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di bidang pertanian mencapai hampir 40 juta, yaitu dengan jumlah 38,7 juta total angkatan kerja yang ada di Indonesia dari berbagai macam bidang pekerjaan. Nah, dari banyaknya sumber daya manusia tersebut, tidak dapat menjamin negara kita mempunyai sektor pertanian dengan kualitas yang baik. Jadi untuk data jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan pada bulan Agustus 2022 terlihat untuk bidang pertanian berjumlah hampir 40 juta dengan jumlah total 38,7 juta ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu untuk bidang penyedia akomodasi itu berjumlah hampir 10 juta, dan untuk jasa lainnya, lalu jasa perusahaan, pertambangan, dan real estate itu bisa teman-teman lihat pada data yang ada di sini ya. Jadi berdasarkan data Global Food Security Index atau GFSI, Indonesia menjadi negara ke-63 dari 113 negara dalam kategori ketahanan pangan negara. Negara Indonesia menduduki peringkat rendah disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi seperti teknologi yang kurang memadai dalam sektor pertanian. Nah, bisa teman-teman lihat di data ini Indonesia berada pada posisi 63, di bawah Tunisia dan di atas Thailand ya. Salah satu negara yang dapat kita jadikan contoh yaitu adalah negara Jepang. Mengapa negara Jepang? Karena negara ini menduduki peringkat ke-6 dari 113 negara, yang artinya Jepang ini berada di atas negara Indonesia. Hal ini berkaitan dengan semua proses pertanian di negara Jepang yang telah menggunakan mesin sehingga negara mereka dapat memaksimalkan sumber daya alam yang mereka miliki. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa penerapan teknologi mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pertanian suatu negara. Tanah menjadi salah satu faktor yang perlu kita perhatikan dalam meningkatkan sektor pertanian. Tanah yang subur dapat menjadi media tanam yang baik bagi berbagai jenis tumbuhan. Nah, selain itu, faktor kesuburan tanah, kelembapan tanah sering juga menjadi faktor penentu dari keberhasilan tumbuhnya tanaman, di samping faktor lain seperti kandungan mineral tanah. Sehingga kondisi kelembapan tanah harus dijaga dan diperhatikan sesuai dengan kebutuhan setiap tanaman. Perlu adanya suatu sistem pengamatan kelembapan tanah di mana petani dapat melakukan pemantauan secara jarak jauh, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengetahui perubahan kelembapan suatu tanah. Pada masa kini, banyak teknologi dikembangkan guna mempermudah aktivitas manusia atau pekerjaan manusia di berbagai macam bidang. Salah satunya yaitu di bidang pertanian. Masih banyak kegiatan yang dilakukan oleh petani secara manual. Contohnya seperti mengobservasi kelembapan tanah. Kegiatan ini seharusnya telah menggunakan teknologi sebagai alat bantuan untuk mempermudah para petani. Wireless Sensor Network atau WSN adalah salah satu arsitektur jaringan yang cocok dibangun untuk mempermudah kegiatan para petani tersebut.
WSN ini terdiri dari sejumlah perangkat kecil yang dilengkapi dengan unit sensor, microcontroller Famous DI, sensor YL69, modul Bluetooth HC05 dan COAP. Constraint Application Protocol atau COAP itu merupakan suatu protokol di dalam WSN yang dikembangkan untuk menggantikan peran protokol HTTP dalam lingkup Internet of Things atau IoT. Nah, COAP ini lebih kecil dibandingkan dengan HTTP sehingga dapat menghemat penggunaan sumber daya dan meningkatkan proses transmisi data menjadi lebih cepat. Microcontroller Wemos DI dan sensor YL69 itu digunakan untuk mengumpulkan data kelembapan tanah dan mengirimkan data tersebut ke server menggunakan modul Bluetooth HC05. Server dan klien kemudian akan bertukar data sehingga nirkabel menggunakan protokol COAP, dan menurut hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat akibat dari mekanisme chunking pada protokol COAP. Latensi itu meningkat secara signifikan. Untuk ukuran payload itu melebihi dari 64 byte. Selain itu juga, jarak juga meningkatkan delay selama pengiriman data. Nah, untuk cara kerja, alat ini dimulai dengan request dengan tipe pesan Confirmable Message atau CON yang dikirimkan oleh klien kepada server selanjutnya. Nah, server ini merespon dengan mengirimkan payload yang berisi informasi kelembapan tanah dengan tipe pesan Acknowledgement Message atau ACK. Informasi yang telah didapat kemudian ditampilkan melalui browser pada laptop klien. Pada pengujian yang telah dilakukan, para peneliti ini dapat kita ketahui bagaimana perubahan ukuran payload dapat diketahui bagaimana pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan jarak. Hal ini juga dapat dilihat pada performansi protokol COAP melalui sebuah parameter delay pada hasil pengujian. Dan satu lagi itu ada bagaimana mekanisme blockwise yang ada protokol pada COAP yang mempengaruhi proses transmisi untuk payload dengan ukuran lebih dari 64 byte. Sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama dengan adanya mekanisme blockwise. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan dari kelompok kami. Di sini dapat kita simpulkan bahwa teknologi yang berkembang saat ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Salah satu contoh teknologi memiliki manfaat yang dapat membantu pekerjaan manusia, yaitu pada sektor pertanian. Teknologi tersebut merupakan sistem pengamatan kelembapan tanah dengan terpilihnya COAP sebagai protokol yang dipakai dari banyaknya protokol yang menyebabkan karena COAP salah satu protokol yang baik dan sangat cocok untuk sebuah sistem. Dengan adanya alat ini, para petani dapat melakukan pemantauan secara jarak jauh sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengetahui perubahan kelembapan suatu tanah. Oke teman-teman, itu dia tadi materi yang sudah kami paparkan. Buat teman-teman yang dikira belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, semoga materi kami memberi manfaat yang baik untuk teman-teman yang menonton, dan semoga teman-teman mendapat wawasan yang lebih luas. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.